Cie. Gimana nih, kita nyanyi atau gimana nih? Oke, aku mau ngucapin selamat malam semuanya. Ini kayaknya ada beberapa wajah yang cukup familiar deh. Yang suka mention di Instagram. Agak deg-degan ya, karena biasanya aku ngetik bukan yang ngomong. Jadi kalau tadi dengar Jeffrey Nicole ya udahlah ya aktor. Mas Rudi sutradara biasa ngarahin, Mbak Mer apalagi. Sementara aku mah apa tuh Cie. Oke, aku mau sedikit sharing. Jadi mungkin 19 tahun yang lalu aku udah ngerasain berada di lingkungan kantor kayak gini. Tapi bukan sebagai penulis dan actually nggak mungkin aku bisa kayak ngimpi bisa ada berada di sini ngobrol sama kalian, sharing sesuatu dari aku. Karena aku ngerasa 19 tahun yang lalu di kantor kayak gini aku cuman resepsionis kantor yang cuman kayak ya lo selamat sore PT ini bla 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 bisa gitu-gitu ya. Dan setelah itu aku menjadi seorang sales rumah, jualan rumah. Jadi kayak kadang aku pernah berada di titik yang ngerasa gini doang nih hidup gue, serius gitu kan. Sementara kalau aku flashback sedikit, waktu aku kelas 2 SD, aku tuh udah penggila baca. Jadi aku tuh gila baca buku. Sampai aku tuh selalu punya obsesi pengen punya perpustakaan sendiri. Jadi impian aku tuh simpel banget, jadi aku pengen punya satu ruangan yang khusus rak buku dan buku-buku gitu kan. Cuman orang tua aku bukan tipe orang yang suka memanjakan dengan uang. Jadi kalau aku pengen punya buku baru dalam tanda kutip ya, maksudnya buku yang belum pernah aku miliki terus aku miliki. Akhirnya ngapain coba? Pada saat kelas 3 SD aku mulai punya ide. Aku kepengen bisa beli buku yang lebih banyak, punya buku lebih banyak. Dengan cara aku sewain di sekolah. Jadi anak kelas 3 SD ini yang gila buku ini nyewain buku di sekolah. Waktu itu masih kita beda generasi ya, jadi jangan kaget dengar mata uangnya ya. Jadi waktu itu aku sewain kayak misalnya majalah tuh 50 rupiah. Novel komik tuh 75 rupiah. Itu aku kumpulin dan aku beli buku bekas. Dulu aku nyebutnya Wall Street, itu ada di Terminal Senen. Jadi aku dulu nih kalau misalnya kayak 1 bulan aku udah ngumpulin sekitar 250 perak. Itu aku jalan ke Terminal Senen dengan bahagianya. Itu aku beli buku-buku bekas. Yang kalau kalian pernah nonton film ADC itu ada Gito Rolis kan di situ kan. Nah itu aku beli di situ. Jadi aku beli, aku sewain lagi sampai kelas 6 SD aku punya satu kamar penuh dengan buku. Jadi waktu itu papaku bikin rak bukunya pakai kayu, beliau pakuin sendiri, beliau cat sampai akhirnya benar-benar ruangan itu benar-benar penuh rak buku. Hingga satu saat pada saat aku ngerasa gila impian aku udah tercapai. Dan apa yang terjadi? Dulu kan aku tinggal Tanjung Priuk ya, kebayang dong Tanjung Priuk kayak gimana. Suatu saat hujan, aku bangun pagi banjir. Jadi perpustakaan ala-ala aku itu 3 rak di bawahnya itu habis. Bukunya semua habis. Perjuangan aku selama 3 tahun ngumpulin buku bekas habis dalam waktu beberapa jam di satu malam. Bayangin, itu mungkin saat itu berasanya kalau sekarang dianalogikan sakitnya kayak tiba-tiba ngelihat mantan lewat sama pacar barunya. Curhat. Yang punya paling kencang biasanya curhat ya. Jadi ya itu adalah patah hati pertamaku saat itu. Jadi fase aku kelas 6 SD udah merasakan patah hati yaitu pada saat koleksi bukuku hancur karena banjir. Oke. Tapi ya itu aku nggak nyerah karena saat itu aku merasa kalau misalnya kita kehilangan sesuatu kan pasti akan dapat gantinya, dapat ininya ya. Waktu itu mamaku bilang, daripada kamu stres gimana caranya beli buku lagi ini, kenapa kamu nggak nulis aja sendiri? Kamu menciptakan sesuatu yang bahkan mungkin orang lain juga nyari atau menikmati. Aku pikir iya ya, kenapa enggak ya. Jadi SD itu aku udah ngirimin karyaku. Waktu itu di majalah Kuncung, majalah Ananda kalau nggak salah namanya. Waktu itu dijadiin cerita bergambar. Judulnya Toto dan Titi. Komersil ya Toto dan Titi. Epic gak sih? Epic banget ya. Kalah tuh Game of Thrones. Apaan tuh? Toto dan Titi. Keren kan? Ya intinya aku belajar membuat sesuatu. Tidak hanya menikmati. Karena aku sadar segala sesuatu yang bisa kita cari, bisa kita nikmati. Detik itu juga bisa hilang. Tanpa kita sadarin ya.
Jadi kenapa nggak sesuatu itu dari apa yang kita miliki di dalam sini, di otak kita, di pikiran kita, di hati kita, itu kita ciptakan sesuatu. Karena apa? Itu adalah daya sumber yang tidak ada habisnya. Gimana sih ibaratnya? Kalau kamu galau nih, daripada kamu nangis, daripada baper, daripada stalkerin sosial medianya mantan, bikin aja puisi atau bikin cerita, sharing ke Wattpad kah, cari publisher. Hasilnya apa? Kamu mulai berkarya, nama kamu mulai dikenal orang, mulai dapat duit ya kan? Nah itu yang paling terakhir yang paling enak tuh, mulai dapat duit. Nah itu tuh yang paling asik di situ. Jadi ya itu aku aku ini adalah penulis otodidak. Dulu waktu kuliah aku mengambil jurusan komunikasi PR. Jadi kalau orang pada nanya apa sih ininya kuliahnya apa sih kok bisa saat ini produktif dalam menulis, ya itu nggak ada hubungannya. Mungkin hubungannya adalah makannya apa sih? Nah itu karena aku itu penggemar bakso. Bakso yang pedes dan asem. Apa relevansinya sama menulis? Gak ada, ngomong doang ngasih tahu aja. Jadi kalau ada yang mau traktir bakso aku dengan senang hati. Jadi intinya sekali lagi deh, tadi intinya mulu ya Bo. Jadi ini aku berasa ini loh lagi audisi stand up comedy loh. Kayaknya udah gitu pada ketawa lagi, jadi gak enak terus pada kegeser nih Ricis, asik. Ya oke kita, ketawanya telat. Ya udah, balik lagi boleh ya, dengerin ya. Ya jadi di sini hari ini aku berdiri di sini itu mau sharing sesuatu ke kalian. Bahwa jangan pernah ada yang merasa, gila hidup gue gini-gini amat sih, hidup gue gini doang. Mau umur berapapun karena itu tadi yang aku ceritain sama kalian. Saat ini detik ini kan umurku 40 tahun. Ngakunya gitu pada 18 ya, disuruh ngakunya 40. Jadi 19 tahun yang lalu aku masih berasa I'm nothing. Aku cuman duduk di sebuah kantor resepsionis di mana orang lewat yang aku cuma nyapa, pagi Mbak, pagi Mas. Mereka iya kalau denger iya, kalau yang baik balas senyum, kalau enggak. Tapi dari situ aku jadi belajar, itu adalah satu proses kehidupan. Makanya salah satunya sekarang setiap kali aku masuk ke kantor aku datang, orang pertama yang aku tegur selain security pastinya karena suka bawain tas dia baik ya kan. Kalau nggak ditegur ntar nggak dibawain tas. Itu pasti resepsionis. Dan bahkan percaya atau nggak percaya sama resepsionis kantor yang udah keluar aja, aku masih berteman gitu loh. Karena apa? Dia suka beliin bakso. Tetep ya. Intinya jangan pernah ngerasa nothing. Dan itu salah satu yang aku gambarin di Surat Cinta untuk Starla. Kenapa? Hema buat yang udah nonton, karakter Hema ini ditampilkan seorang pemuda yang sederhana yang tadinya merasa kalau alam itu segalanya. Alam itu adalah cinta, cinta itu adalah alam, di luar itu gak ada apa-apa. Dan di luar itu dia merasa dia bukan apa-apa gitu loh. Dan aku merasa banyak banget orang yang merasa seperti itu. Bahkan mungkin di antara kalian sekarang, karena kita gak pernah tahu perjuangan hidup orang ya. Kayak misalnya kalian bisa aja nih yang duduk di sini kelihatannya cantik, ya kan bedakan, lipstikan. Tapi mungkin pas on the way ke sini ada yang baru putus sama pacarnya, ada yang maaf duka cita ya baru putus sama pacarnya nih kayaknya. Ada yang ganteng tuh lucu. Jadi intinya jangan pernah ngejudge orang cuman dari luarnya aja. Istilahnya lo kelihatannya happy terus ya kan, atau lo kayaknya nggak lebih susah dari gue, atau mungkin gila ya hidup lo kayaknya enak terus nggak kayak gue. Jangan kayak begitu karena ya itu tadi kita nggak pernah lihat nih di balik orang-orang ini yang duduk di sini sekarang yang kelihatannya nyaman, ketawa-ketawa. Pada saat nanti misalnya pulang ke rumah, mungkin dia akan kembali ke realita hidup, ya kan? Nah itu yang aku pengen menyampaikan rasa yang ada di Surat Cinta untuk Starla. Kalau siapapun yang kalian pikir kayaknya dia perfect ya, dia sempurna ya, ternyata nggak gitu juga tuh. Atau mungkin ya itu tadi seperti Hema yang kayaknya kenapa gue cuma cinta sama alam? Karena kenapa gue nggak pernah coba untuk mencintai seorang perempuan? Karena mungkin siapa sih cewek yang mau sama gue? Handphone aja jadul, ya kan? Handphone jadul cekrek-cekrek. Harusnya Hema tuh jadi admin Lambe Turah loh kalau menurut aku. Lumayan tuh dapat endorse banyak ya. Sayangnya Hema nggak ke situ. Nah itu dia, siapa perempuan yang mau sama cowok yang selalu pakai jaket dekil, nggak pernah ganti sebulan. Mobilnya bahkan nggak ada AC-nya, kan intinya seperti itu. Karena Hema tuh vintage banget orangnya ya, karakternya. Tapi ternyata ada satu perempuan yang sangat cantik, yang mungkin kelas menengah ke atas, bisa jatuh cinta sama dia gitu kan. Selama waktu hanya 6 jam.
Nah kalau misalnya mau dibilang mohon maaf, omong kosong lah, ini kan cuma cerita. Ya memang, tapi kan cinta itu apa? Cinta itu omong kosong kan? Sampai kamu hadir dan mengisinya. Manja ya. Intinya gitu, jadi pada saat melihat tayangan apapun, tidak hanya film Surat Cinta untuk Starla, apapun tayangan, mau tayangan itu film kah, mau tayangan itu sketsa atau sinetron atau apa, kalian juga harus mikir di balik sebuah tayangan itu ada 100 lebih orang yang terlibat di baliknya, ya kan. Kadang kayak aku nih, aku penulis ya, enaknya jadi penulis apa sih dibandingin pemain atau sutradara secara profesional pekerjaannya ya. Kalau bagi aku penulis itu bisa curhat colongan, ya kan? Karena kadang di balik suatu candaan, di balik suatu istilahnya kalau cewek kan enggak, gue nggak apa-apa, tapi pasti kenapa-napa, ya kan? Atau ya udah lupain aja, tapi ternyata jangan pernah dilupain ya, ingat-ingat terus tuh kan kayak gitu kalau perempuan. Nah jadi di balik setiap cerita tuh pasti ada sebuah pengakuan, itu udah pasti. Misalnya nih kamu curhat sama teman, pasti kan gini ngomongnya, menurut lo gimana ya? Jadi ada temen gue, nah pasti gitu tuh. Temen gue itu biasanya refleksi diri dia sendiri gitu. Jadi itu tadi, never judge something, some story or anything gitu kan. Cuman dari yang bisa sebatas kamu baca, sebatas kamu lihat, sebatas yang kamu rasain. Tapi satu hal, kamu coba lebih dalam lagi. Coba ngelihat apa sih di balik ini nih ada sesuatu. Kalau misalnya dengan nonton Surat Cinta untuk Starla, 1 kali kamu belum nemuin itu, nonton lagi. 10 kali belum, nonton lagi ya kan. Ini ujung-ujungnya promosi ya Bo. Pokoknya intinya itu deh, nikmatin sebuah tayangan kadang dengan tulus. Tanpa ngejudge, tanpa ekspektasi. Ya udah duduk nonton jatuh cinta, ketawa, atau yang horor teriak-teriak serem, atau yang sedih, baper kalian nangis, that's it. Setelah itu apa? Ya kalian bisa ngerasain bonusnya banyak, kayak misalnya gila ya nih gue banget ya atau apa gitu kan. Tapi satu hal, menghargai juga dengan satu cara, yaitu seperti yang tadi disinggung juga dengan Mas Rudi masalah spoiler alert itu ya. Karena kalau menurut aku pelaku spoiler itu kan ada 2 tipe. Ada spoiler yang lugu dalam artian dia nggak tahu apa yang dia lakukan, atau spoiler jahat yang memang dia demi keeksistensi dia atau dia demi kepuasan dia untuk memperlihatkan nih gue udah nonton atau apa, jadi dia men-share itu gitu. Jadi dan itu sekarang ada undang-undangnya kalau nggak salah nomor 28 tahun 2014, tadi aku baru ngapalin sih di belakang. Jadi mudah-mudahan nggak salah juga. Jadi intinya itulah, menghargai, merasakan, lalu mencintai, dan syukur-syukur kalian juga bisa mengambil sesuatu untuk kehidupan realita kalian. Gitu. Makasih banyak itu sharing aku untuk sore ini. Buka aja Bukalapak.